Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Siang melotot di tepian Sungai Cimanuk, air memantulkan kilau yang menusuk mata. Reni berjalan di atas pematang, caping miring menutupi kening yang basah. Perutnya berat dan hangat, napas naik turun, kebaya menempel pada kulit seperti embun. Di lengan kiri ia mengapit kendil tanah liat. Di tangan kanan ia membawa bungkusan nasi untuk Fadli. Tanah lengket di telapak kakinya, bau lumpur naik, ada wangi padi muda yang manis. Angin tipis menyisir tengkuk, membuat bulu halus berdiri. Ia berhenti sebentar dan memandang hamparan hijau yang menggelombang. Jauh di sana sawah lain mulai sepi. Reni merapatkan kendil ke perut, seperti memeluk. Ia membayangkan Fadli duduk di tepi galengan, keringat menetes, bibir berdoa pelan. Ia melanjutkan langkah, hati cemas tetapi telinga awas. Desis kecil memotong siang. Reni menoleh. Di depan, seekor ular kecil melata, disusul yang lain. 5 ekor menyilang jalannya, hitam kecoklatan, sisik basah berkilat. Reni menahan napas. Tangan kanan meraih gagang parang di pinggang. Desis bertambah keras, seperti kain diseret di batu. Reni mundur setapak, tetapi pematang licin. Kakinya goyah. Kendil hampir jatuh. Ia memeluknya erat, lalu berbisik pada diri sendiri. "Tenang, Ren," katanya pelan. "Lewatlah, aku cuma mau ke suami." Ular pertama berhenti, kepalanya mendongak. Lidahnya menari singkat. 2 ekor lain membentuk garis melintang. Jalan tertutup. Reni mengenang suara Mbah Diran di serambi rumah, suaranya datar dan lembut. "Bu, ibu hamil itu jangan membunuh makhluk apapun," kata Mbah Diran. "Jaga hati, jaga lisan. Kalau mereka tidak pergi," bisik Reni, "aku harus bagaimana?" Reni menelan ludah. Pematang sempit, sawah dalam. Ia melirik kiri kanan. Tidak ada orang. Angin sunyi. Perut menegang. Ia memejam. Ketika membuka mata, ular pertama merayap mendekat, sisiknya memantulkan sinar. Reni mengangkat parang. "Pergi," ucapnya lebih keras. "Ayo pergi. Jangan nekat," suara Mbah Diran seolah hadir di telinga. "Lunakkan hati, jangan keras." Ular tetap menatap. Reni mengayunkan parang ke tanah di sampingnya, lumpur terciprat. Desis membelah siang. Seekor meloncat ke arah kaki. Reni berteriak singkat, tangan refleks menebas. Suara logam bertemu daging. Lumpur memerah. Ia mundur, lalu menebas lagi. Napas membakar dada. Parangnya berat, tetapi ayunan berikut lebih mantap. 1 ekor berhenti bergerak. 2 ekor meronta, lalu diam. Siang seperti tertahan. Reni berdiri mematung, mata berair, tangan gemetar. "Maaf," katanya lirih. "Aku takut." Ia menyingkirkan bangkai kecil dengan ujung parang. Bau amis tipis naik bersama lumpur. Reni melangkah pelan. 3 langkah. 4 langkah. Desis datang lagi, kali ini lebih rendah, seperti suara yang keluar dari perut bumi. Reni menoleh ke arah tempat yang sama. Di galengan yang agak tinggi ada bayang melingkar. Hitam pekat, diam, namun terasa memandang. Reni tidak berani mendekat. Ia menggenggam kendil lebih kuat, lalu menunduk, melewati pematang lain yang lebih sempit. "Bismillah," bisiknya. "Aku lewat saja. Aku tidak ingin melukai." Bayang itu tidak bergerak. Reni terus melangkah. Punggungnya basah, kain menempel, membuatnya sadar akan garis tubuh sendiri. Ada rasa malu tidak jelas, takut sekaligus waspada, seperti ditatap dari balik dedaun. Ketika angin menyentuh leher, ia menutup rapat kancing kebaya yang longgar. Jantung mengetuk. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Di ujung pematang ia berhenti memulihkan napas. Ia memeriksa bungkusan nasi,
masih utuh. Ia memeriksa kendil, masih tertutup. Ia mengusap perut pelan. "Maaf," bisiknya. "Ibu tidak bermaksud." "Reni," suara batin mengulang nasihat yang sama, "jangan ceritakan apapun. Simpan di dada." Sampai di tikungan kecil yang mengarah ke jalan tanah, Reni menatap kampung di kejauhan. Asap menanjak dari dapur. Ia ingin cepat sampai, namun kakinya ringan sekaligus lemas. Ia berjanji tidak akan bercerita pada siapapun. Ia tahu mata orang bisa tajam. Ia tahu telinga tetangga bisa panjang. Langit memutih, kilau Cimanuk berdenyut pelan. Reni merapatkan caping, lalu melangkah, membawa siang yang terasa lebih berat. Siang yang berat di pematang masih menempel di dada Reni ketika malam turun di kampung dekat Pasar Limbangan. Keringat siang tadi seperti belum kering, seolah ikut berdenyut di kulit perutnya. Rahasia di sawah itu ia peluk rapat, tetapi kini rasa sakit datang dari dalam, bergulung seperti gelombang kecil yang makin tinggi. Reni merintih pelan di dipan, menatap langit-langit papan yang berbayang. Lampu minyak bergetar, tirai kain bergerak seperti napas. Fadli bolak-balik di ambang pintu, wajahnya pucat. Ia mengetuk kamar sebelah, memanggil orang tua dan tetangga. Listrik meredup beberapa kali, mengeluarkan suara dengung aneh. Udara membawa bau tanah basah dan sisa masakan. Dari musala kecil di ujung gang terdengar selawat mengalun tipis. "Astagfirullah," ucap Fadli, memegang lengan Reni. "Sabar, Nem. Tarik napas." "Aku tahan," jawab Reni pelan. "Perutku seperti diperas." Dukun bayi datang tergesa, perempuan tua bertubuh kecil, matanya jernih. Ia mencuci tangan, memeriksa posisi, menata kain. Suhu kamar berubah hangat namun dingin di pinggang. Reni tertidur setengah sadar, antara nyeri dan kantuk. Dukun bayi menepuk lembut dahi Reni dan menyuruhnya miring. Fadli menyiapkan air hangat, kain bersih, dan minyak gosok. "Jangan banyak bicara," kata dukun bayi. "Ikuti napas. Dengarkan tubuhmu." Reni mengangguk, mulutnya kering. Setiap tarikan napas seperti menelusuri jalan sempit di perut. Ada getar aneh di kulit, seperti disentuh angin yang lembut namun dingin. Ia meremas ujung selimut, merasakan keringat mengalir. Ia ingin minum. Fadli mengangkat kepala Reni dan memberi seteguk air. Bibirnya basah, matanya berkabut. "Ada apa lagi?" tanya Fadli, suaranya rendah. "Prosesnya jalan," jawab dukun bayi singkat. "Anaknya sabar, ibunya kuat." Doa berganti ritme, selawat terdengar jelas. Listrik kembali meredup, lalu pulih. Aromanya campur jadi satu, minyak kayu putih, kain hangus besi setrika, dan wangi tubuh Reni yang hangat. Fadli duduk di lantai, berzikir cepat namun pelan. Reni merasakan dorongan yang menekan pinggul, tubuhnya mengikuti perintah yang tidak diucapkan. Ia meringis, kepalanya menoleh kanan-kiri, rambutnya basah menempel di pelipis. Dukun bayi mengatur napasnya. Reni menyahut, napas turun, napas naik, tubuh membuka perlahan. "Satu kali lagi," ujar dukun bayi dekat telinga. "Sekarang." Reni menggigit bibir, rasa asin menyentuh lidah. Dorongan datang seperti arus. Ia mendorong. Udara di kamar seolah berhenti. Lalu suara tangis pecah, nyaring, bersih, memotong malam. Reni menutup mata, air mata keluar, rasa lega dan letih bercampur hangat. Dukun bayi mengangkat bayi mungil berkulit putih dan meletakkannya di dada Reni. Tubuh kecil itu mencari, pipinya hangat, napasnya seperti kicau kecil. Reni memeluk pelan, merasakan getar halus di kulitnya sendiri. "Alhamdulillah," ucap Fadli, suaranya pecah. "Anak kita, Ren." "Cantik," kata Reni nyaris berbisik. "Wangi seperti air hujan." Dukun bayi tersenyum tipis, lalu matanya berubah serius. Ia membersihkan sisa darah, menatap Reni dengan hati-hati. Ia mendekat, menunduk di samping telinga Reni, suaranya seperti bisik angin. "Ada sesuatu di rahimmu," katanya pelan. "Lengket. Tidak terlihat, tetapi aku merasakannya. Jaga dirimu. Jangan sepelekan." Reni menatap mata dukun bayi, jantungnya tersentak. Fadli menoleh, cemas.
"Apa maksudnya, Bu?" tanya Fadli. "Apa berbahaya?" "Tidak usah panik," jawab dukun bayi. "Rawat diri. Bersih pikiran. Banyak doa. Ada tanda yang tidak biasa, itu saja." Reni mengusap pipi bayi, menahan gemetar yang datang dari dalam. Kata lengket berputar di kepalanya. Rahasia sawah muncul seperti gambar samar. Ia menekan perasaan itu, menarik selimut menutupi dada, merasa malu dan hangat. Bayi itu bergerak, tangan kecilnya menyentuh kulit Reni, meninggalkan jejak dingin yang cepat hilang. "Namanya siapa?" tanya dukun bayi, mencoba menenangkan. "Nenden," jawab Reni. "Nenden saja." Fadli mengulang nama itu perlahan, seperti doa. Kamar kembali tenang, hanya lampu minyak yang bergetar. Di luar, anjing menggonggong pendek lalu diam. Reni menatap langit-langit, mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menyimpan janji di bibir. Ia tidak akan bercerita tentang ular pada siapapun. Ia memeluk Nenden lebih erat, menutup mata, mencium kepala kecil itu. Selawat masih pelan mengalun. Hawa kamar seperti memeluk. Reni bernapas panjang, tetapi di bawah napas yang teratur ada sisa getar yang tidak mau pergi. Dingin yang tipis datang dan pergi di pinggang, seperti sayatan angin kecil. Ia menelusuri wajah bayinya dengan ujung jari, lalu menelan. Malam tidak sepenuhnya hening. Ada sesuatu yang menyentuh gorden dan berhenti. Reni memalingkan kepala setengah, menatap lampu minyak yang berkedip, dan membiarkan jantungnya menghitung pelan. Dingin tipis di pinggang yang semalam datang pergi masih tertinggal seperti garis halus, tetapi pagi membawa bau kayu bakar dan suara ayam. Tahun berjalan. Nenden tumbuh seperti padi yang kuat, tubuhnya ramping dan hangat, tatapannya jernih. Ia sopan, rajin menolong di saung, pandai menakar gula aren untuk serabi. Tiap sore ia mengipasi tungku, uap manis menempel di kulit, membuat pipinya berkilau. Mbah Diran duduk di bangku bambu, menunggu piring kecil itu mendarat di telapak, sementara serabinya lembut, "Den," kata Mbah Diran. "Doamu juga lembut. Jaga hati." "Iya, Bah," jawab Nenden. "Saya belajar pelan." Ia tersenyum, menunduk, tangan yang halus mengangkat panci. Aromanya samar dan menggoda, seperti janji kecil yang belum diucap. Di halaman, tetangga melintas membawa sayur. Pandangan mereka berhenti sejenak pada Nenden, bukan iri, lebih seperti kagum yang disimpan. Ia mengikat rambut, lehernya tampak, ada kilau keringat yang seperti embun. Ia sendiri tidak merasa istimewa, hanya ingin membuat yang enak dan hangat. Ketika hajat lembur tiba, halaman balai dusun dipasangi janur. Gamelan kecil dipukul pelan, anak-anak berlari, orang tua berkumpul di bawah tenda. Garut hujan rintik, dinginnya menyelinap, namun lampu Petromax memberi cahaya yang basah. Nenden datang membawa dulang kue, kain kebayanya sederhana namun rapi. Setiap langkahnya seperti menepis udara, membuat hati beberapa pemuda berdebar. Ia menaruh dulang, lalu menatap panggung kecil tempat sinden menyanyi pelan. Fahrudin, putra Pak Kades Jabar, baru pulang dari kecamatan. Ia melihat Nenden di antara orang-orang, dan langkahnya melambat. Ada sesuatu pada cara Nenden menunduk, pada bibir yang berdoa ketika mengambil napas. Dadanya hangat, tangannya dingin. Ia mendekati Mbah Diran, duduk hormat, lalu meminta sepotong serabi. "Boleh kenalan?" tanya Fahrudin, suaranya serak. "Saya Fahrudin." "Nenden," jawabnya. "Silakan, Kang." Mbah Diran menatap keduanya, lalu mengangguk kecil. "Kalau hati bersih, kata-kata cukup sedikit," ucapnya. Malam makin padat. Hujan membuat rambut Nenden lembab, menempel di pelipis. Ia tertawa kecil saat kainnya tersentuh ujung dulang. Ada getar di dadanya, bukan takut, lebih seperti daun yang disentuh air. Fahrudin menahan diri, namun matanya tidak bisa berpaling lama. Mereka bicara secukupnya, sopan, dengan jeda yang terasa pendek. "Besok saya datang dengan orang tua," kata Fahrudin akhirnya. "Kalau diperkenankan." "Bicara sama bapak dan ibu," jawab Nenden. "Saya ikut." Lamaran disepakati setelah beberapa hari.
Fadli dan Reni duduk berhadapan dengan Pak Kades Jabar dan istrinya. Doa dibacakan. Gamelan kecil kembali dipukul pelan. Janur kuning naik, sederhana tetapi hikmat. Hujan rintik menulis garis-garis di halaman. Nenden menyiapkan poci dan gelas, tangannya gemetar sedikit ketika menuang. Ia mencuri napas, merasakan debar yang menekan tenggorokan. Reni menatapnya dengan mata berkaca, bangga sekaligus cemas yang tak ia ucapkan. Rombongan lamaran pulang jelang malam. Delman bergoyang di jalan becek, lampu Petromax menggantung di tiang kecil, cahayanya berdenyut. Suara kuda seperti pukul gendang, teratur namun menahan sesuatu. Di tikungan dekat rumpun bambu, roda melambat. Kusir menegang. Di depan, ada bayang melingkar di tanah berlumpur, hitam pekat, setengah menyatu dengan genangan. "Ada apa?" tanya Pak Kades Jabar. "Kayak ada yang menghalang," jawab Kusir. "Sebentar." Cahaya Petromax diangkat. Seulas hitam itu seperti menarik diri, licin, lalu lenyap begitu saja. Air beriak, bambu berdesah, malam menutup rapat. Bau tanah yang dingin merayap sampai jantung. Fahrudin menatap Nenden sekilas, dan Nenden sudah lebih dulu menunduk, menahan sesuatu yang tidak bernama. "Jalan lagi," ucap Kusir. Delman bergerak. Suara hujan menajam. Di dada masing-masing ada detak yang tidak mau jinak. Lampu Petromax bergetar, memantulkan cahaya pada mata yang mungkin hanya bayang. Nenden merapatkan selendang, menelan ludah, dan membiarkan malam membawa mereka ke depan dengan langkah yang terasa panjang dan berat. Udara masuk dingin ke paru-paru, menyisakan rasa logam di lidah. Mereka diam, mendengar jarum hujan memetik atap, sementara hati menunggu sesuatu yang belum punya nama. Aroma melati yang menempel di kulit dari sore masih tertinggal ketika pintu kamar pengantin ditutup. Janur di luar masih basah oleh rintik, udara membawa dingin halus lewat celah jendela. Lampu bohlam dililit kain tipis, cahaya menjadi lembut dan kuning. Nenden duduk di tepi ranjang, tangan merapikan selendang yang tadi dipasang ibu-ibu, jari gemetar kecil. Fahrudin meletakkan peci di meja, menelan ludah, lalu duduk di sampingnya. Ada jeda yang pelan, seperti napas yang sedang belajar tenang. "Kamu lelah," kata Fahrudin, suaranya menurun. "Sedikit," jawab Nenden. "Tapi hati saya hangat." Mereka saling menatap sebentar. Nenden menunduk, pipinya merah oleh sisa bedak. Helaian rambut yang lolos dari sanggul jatuh di sekitar leher, berkilau lembab. Fahrudin mengusap telapak tangan dengan kain, lalu mendekat satu jengkal, berhenti untuk menunggu. Napas mereka bertemu, hangat di antara dingin kamar. Aroma minyak rambut bercampur melati, tipis namun cukup untuk membuat dada berdebar. Nenden menarik selimut lebih tinggi, namun tidak menutup rapat, memberi ruang untuk satu gerak pelan yang sopan. "Kalau kamu tegang, bilang saja," kata Fahrudin. "Aku percaya," ucap Nenden. "Pelan saja." Sentuhan pertama terasa kaku, lalu melembut, seperti menelusuri garis kain di lengan. Napas merapat, kalimat pendek menjadi isyarat. Kain bergeser sedikit. Kulit menyentuh kain, bukan telanjang, namun hangat merambat seperti arus kecil. Mereka tertawa pendek karena canggung, lalu diam yang lebih dalam datang. Jantung berdetak, menghitung sendiri. Kepala Nenden bersandar di bahu. Tangan Fahrudin menepuk punggung perlahan, ritmenya mengikuti napas. "Dinginnya masuk," bisik Nenden. Padahal lampu masih terang. "Aku tutup jendela," kata Fahrudin. Ia berdiri, mendekati jendela, menekan kunci. Kaca berembun. Saat ia kembali, suhu kamar seperti turun 1 derajat lagi. Nenden merapat, tidak tahu apa yang membuat kulit lehernya merinding. Lampu berkedip sekali. Tirai bergerak tanpa angin yang jelas. Ada dengung listrik yang pendek, lalu hening lagi. "Dengar," kata Nenden pelan. "Seperti ada sesuatu di lantai." "Hanya kayu yang mengembang," jawab Fahrudin, meskipun matanya ikut mencari sumber suara. Mereka berusaha kembali ke ritme yang tadi. Sentuhan menjadi lebih yakin. Pipi menyentuh pelipis, kening menyentuh kening, bibir hampir bertemu lalu mundur sebentar. Ada rasa manis di tepi lidah,
entah dari minyak bibir atau gula yang tertinggal dari kue sore tadi. Pelan-pelan jantung keduanya menyatu lebih rapat. Namun dari bawah ranjang merayap dingin yang lebih tebal. Seperti ada air yang ditiupkan ke lantai. Bau tanah basah yang seharusnya di luar menyelinap ke dalam. "Kenapa semakin dingin?" tanya Nenden. "Kakiku kebas." "Aku ambil selimut lagi," kata Fahrudin. Ia membungkuk ke sisi ranjang, meraih kain. Tangan yang turun ke tepi kasur tersentuh sesuatu yang licin. Ia menarik tangan cepat, menatap telapak yang terlihat bersih namun terasa dingin seperti besi di malam hari. Ia memaksakan senyum, kembali ke Nenden, memeluk dari sisi, mencoba menyalakan hangat lewat tubuh. Nenden menutup mata, meletakkan telapak di dada Fahrudin, merasakan detak yang padat. "Aku takut," bisiknya. "Jangan takut," ucap Fahrudin. "Aku di sini." Udara mendadak membeku. Napas keduanya terlihat tipis seperti asap. Lampu berkedip lebih lama, lalu stabil. Dari bawah ranjang terdengar desis panjang. Tidak keras, namun jelas, seperti kain diseret di papan. Dada Nenden melonjak. Fahrudin menelan, berdiri setengah, memiringkan kepala untuk mendengar lagi. Desis itu berhenti. Lalu datang lagi, satu oktav lebih rendah, memanjang, menusuk untuk tinggal. "Kamu dengar?" tanya Nenden, suaranya retak. "Aku dengar," jawab Fahrudin, pelipisnya basah. Ia mengangkat selimut setitik, menunduk ke sela bawah ranjang. Gelapnya pekat. Tidak ada apa-apa, namun kulit di tengkuknya tertarik seperti disiram air es. Ketika ia bangkit, dingin itu menempel di tulang. Bibirnya mulai bergetar. Nenden memeluk bantal, mencoba menjaga ritme napas. Dada naik turun, semakin cepat. Kamar yang tadi temaram kini seperti sumur yang tenang di permukaan namun dalam di bawah. "Baca doa," kata Nenden. "A'udzubillah," ucap Fahrudin, mencoba tegak. Giginya mulai bergemeletup. Dalam hitungan detik wajahnya berubah pucat, lalu kebiruan. Jari-jari kaku, telapak tangan dingin seperti batu. Busa tipis muncul di bibir, bukan banyak, namun cukup untuk membuat Nenden panik berdiri. Ia meraih bahu suaminya, mengguncang pelan. "Kang, lihat aku," katanya. "Kam." Fahrudin tidak menjawab. Matanya menatap jauh melewati pundak Nenden. Desis di bawah ranjang memanjang sekali lagi, lalu berhenti sama sekali. Nenden membuka pintu, suaranya pecah memanggil. Beberapa orang mendobrak masuk. Reni menjerit. Pak Kades Jabar pingsan setengah duduk. Tahlil menyusul seperti hujan deras di atap seng. Janur masih basah di halaman, namun kain duka sudah disiapkan dengan tangan yang gemetar. Nenden berdiri kaku di sisi ranjang, memeluk selendang yang dingin, dan membiarkan jantungnya berlari tanpa arah sementara malam tidak memberi jawaban. Janur di halaman belum kering saat rumah kembali sunyi setelah tahlil. Nenden duduk di sisi ranjang yang sudah diganti sprei, memegang selendang yang dingin. Dada masih berlari namun air mata habis. Reni berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat seperti kapur, sementara Fadli menyapu lantai pelan, seolah bunyi sapu bisa menenangkan malam yang retak. Keesokan harinya warga datang dengan niat yang sama. Mereka menengok kolong ranjang, menyalakan obor, menabur garam di sudut. Pawang dipanggil, membawa kendi dan daun. Asap tipis melayang, doa bergema pelan. "Kalau ada yang bersembunyi keluarlah," kata Pawang. "Kami tidak mencari ribut." Namun yang ada hanya bau tanah basah dan dingin yang menyelinap. Tidak ada sisik, tidak ada jejak, hanya kamar yang terasa seperti sumur. Reni memegang lengan Pawang. "Anak saya," katanya. "Tolong." Pawang menatap mata Reni lalu menunduk. "Jaga lisan Bu," ucapnya. "Bersihkan hati. Tidak semua yang gelap mau disentuh," kata. Fadli menutup mata dan mengangguk. "Kami akan memperbanyak doa," katanya. "Bantu apa yang bisa." Hari berjalan seperti gerobak berat. Nenden mencoba bangkit, kembali ke saung, kembali mengaduk adonan serabi. Uap manis menempel di kulitnya yang pucat. Ia menatap panci panas, membiarkan panas memeluk wajah. Terkadang ia menutup mata sekejap, mengatur napas, mengusir bayang malam dari sela telinga.
Mbah Diran duduk memandanginya tanpa banyak kata. Kalau perlu berhenti-berhenti, katanya. Tapi jangan berhenti napas. Lamaran datang dari desa sebelah. Jamali, pemuda yang kerap membantu di surau, datang bersama keluarganya. Sopan, bahunya kuat, pandangannya jernih. Fadli menyambut dengan mata yang lelah. Reni duduk di dekat jendela, jemarinya bergetar. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, kata Nenden pelan pada Reni. Tapi aku juga ingin hidup seperti orang lain. Reni mengusap rambut anaknya. Kita jalani dengan doa, ujarnya. Kalau hatimu mantap. Malam pengantin kedua berlangsung sederhana. Kamar temaram, melati baru, minyak rambut samar. Nenden menunduk, menata kain. Jamali duduk di tepi ranjang, kakinya menjejak lantai. Kalau kamu khawatir kita pelan, katanya. Aku di sini. Nenden mengangguk. Sentuhan pertama berhenti di punggung tangan, hangat dan sopan. Napas bertemu, kulit merinding bukan karena takut semata. Saat mereka mencoba menutup jarak, udara turun seperti air dari genting. Lampu bergetar. Dari bawah ranjang terdengar desis yang panjang dan basah, seperti sesuatu mengusap papan. Suhu kamar turun setapak demi setapak. Jamali menggigil. Ujung jarinya kebas. Ia berdiri hendak menguatkan hati namun lututnya goyah. Bibirnya bergetar, mata memejam, napas terpotong. Nenden bergerak memegang bahu, merasakan dingin merayap dari kulit Jamali ke telapak tangannya. Baca doa, bisiknya. Jamali mencoba, suaranya patah. La ilaha illallah, ucapnya pelan. Detik demi detik memanjang seperti jalan becek yang tak habis. Ketika Nenden memanggil dari balik pintu semua sudah terlambat. Tahlil kembali mengalun, janur terasa makin berat oleh rintik. Setelahnya hidup seperti mengulang kalimat yang sama. Nenden menikah lagi, lalu lagi, sampai 3 pernikahan berakhir dengan pola serupa. Setiap malam yang seharusnya hangat berubah jadi kamar yang dinginnya seperti besi. Selalu ada napas yang putus, selalu ada desis yang seolah tertawa tanpa suara. Warga mulai bicara di pasar. Cantik yang membawa maut, bisik orang pada orang. Kasihan tapi ngeri, sahut yang lain. Nenden berjalan menunduk, selendangnya ketat, seolah ingin menahan angin agar tidak menyentuh kulitnya sendiri. Fadli makin sering di musala. Ia memegang sajadah lebih lama, keningnya merah oleh sujud yang diulang. Kadang ia duduk di serambi memandang jalan tanah yang lengang. Aku ayah tapi aku tidak bisa apa-apa, katanya pada Reni ketika malam terlalu senyap. Reni tidak menjawab. Pucatnya seperti sarung bantal yang sering dicuci. Ia memandangi jendela, menunggu angin menyingkap gorden agar ia tahu rumah masih bernafas. Malam kadang datang tanpa suara, dan Nenden belajar mematikan lampu lebih awal agar tidak melihat bayang di dinding. Ia tidur miring memeluk bantal, mendengar cimanuk dari jauh seperti suara yang memanggil namun tak jelas. Ketika angin lewat di gorden ia menahan napas agar dada tidak pecah. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya menghitung jantung sendiri 1, 2, 3 sampai kantuk menutup kepala tanpa janji apapun. Detak yang Nenden hitung semalaman masih bergaung di telinga ketika pagi datang tanpa hangat. Rumah seperti menahan napas. Reni memandangi jendela, Fadli duduk lama di serambi. Keputusan diambil pelan-pelan seperti orang menuruni tangga licin. Sawah kecil dijual, lalu mereka pindah ke pinggiran kota Garut, ke rumah papan dengan halaman sempit ditumbuhi serai dan 2 pot cabai. Di depan ada jalan tanah yang cepat menjadi becek ketika hujan turun. Hari pertama di rumah baru diisi doa. Fadli memimpin wirid, suaranya tenang meski matanya lelah. Air rukyah dibacakan lalu dipercik ke sudut, ke kusen, ke bantal. Seorang ustaz datang memasang pagar diri dengan ayat. Reni mengusap dinding dengan kain basah, seolah setiap gores bisa hilang bersama sisa air. Nenden menyalakan kompor, merebus jahe dan gula aren agar tubuh hangat. Uap manis menempel di kulit, membuat lehernya lembab, napasnya melambat. Ia menghela panjang, mencoba percaya bahwa suara gelap dari kampung tidak akan ikut ke sini. Mudah-mudahan cukup begini, kata Fadli. Kita usaha. Kita doa. Aku akan jaga pikiran, jawab Nenden. Aku tidak mau takut terus.
Reni duduk di karpet, jemarinya saling meremas. Ibu yang salah, ucapnya lirih. Semua ini karena ibu. Fadli memegang tangan istrinya. Jangan begitu, katanya. Dosa dihapus dengan sabar dan ikhtiar, bukan dengan putus asa. Menjelang senja hujan turun halus. Lampu menyala kuning. Rumah baru mengeluarkan bunyi kayu yang memuai. Nenden menutup semua jendela, namun di belakang ada celah kecil yang tidak bisa rapat. Dari celah itu udara masuk seperti ular licin, membawa bau daun basah. Saat berdiri di dekatnya, ada gores dingin menyentuh pinggangnya. Ia menahan desah kecil, bukan sakit, lebih seperti garis es yang menarik kulit. Sensasi itu tipis namun membekas, membuatnya sadar pada setiap inci tubuh, pada hangat yang ia perlukan untuk menangkis dingin yang datang tanpa rupa. "Mengapa kau merinding?" tanya Reni dari ruang tengah. "Udara masuk," jawab Nenden. "Nanti aku tambah kain." Malam menebal. Wirid kembali dipanjangkan. Fadli menahan kantuk agar mulutnya tidak berhenti. Ustaz pulang dengan pesan ringan, "Jangan buka pintu jika hati tidak tenang, jangan menatap gelap terlalu lama." Nenden duduk berselimut di dekat dapur. Hangat bara kompor menyentuh betis. Ia memegang poci, meniup uap, mencicip sedikit. Ada momen ketika kulitnya merasa hidup kembali, ketika napas tidak terpotong oleh rasa cemas. Namun hening tidak pernah penuh. Di kaca jendela depan kadang ada getar tipis seperti kuku menyentuh permukaan, lalu menghilang sebelum sempat dipastikan. "Aku dengar," kata Reni sekali waktu, suaranya pecah. "Jangan menjawab. Biarkan lewat." "Aku diam saja," ucap Nenden. "Aku hanya ingin tenang." Malam berikutnya Reni bangun sebelum azan. Ia berdiri lama di dapur, memegang gagang pintu belakang. Air mata jatuh satu dua. Pikirannya gelap, menyalahkan diri sendiri seperti mengasah pisau. "Aku ingin selesai," katanya pelan, "tidak pada siapa-siapa." Fadli datang dari ruang depan, memeluk dari samping, menempelkan hangat tubuhnya. "Jangan tinggalkan kami," ujar Fadli. "Aku butuh kamu. Nenden butuh kamu." Reni menutup wajah di dada suaminya. Bahu mereka saling menguatkan. Lama sekali baru keduanya bergerak. Fadli membuat teh panas, memasukkan sedikit gula. Reni meneguk seteguk, tangan masih bergetar. "Maaf," kata Reni. "Aku lemah." "Tidak," jawab Fadli. "Kita manusia. Kita terus." Hari berjalan menjadi pola. Pagi belanja di warung, siang memasak, sore menyapu halaman kecil. Malam adalah wilayah yang paling hati-hati. Sebelum tidur Nenden mandi air hangat, memoles minyak kayu putih di tengkuk dan pinggang. Kulitnya menghangat pelan, rasa licin dingin memudar. Saat mengeringkan rambut, ia menatap cermin, melihat wajah yang tetap cantik namun letih. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan satu lampu kecil di ruang tengah. Reni tidur di samping dinding, Fadli dekat pintu, agar suara apapun bisa lebih cepat mereka dengar. Sekitar tengah malam angin menekan kaca. Dari luar ada bunyi daun diseret. Jendela bergetar. Desis datang pendek seperti nada yang salah, tidak keras namun tepat. Pinggang Nenden kembali digores dingin yang membuatnya menarik napas. Ia merapatkan selimut, memeluk bantal. Dalam gelap ia mengingat kalimat Fadli sore tadi, sabar dan ikhtiar. Ia mengulang pelan di kepala, satu putaran, lalu satu lagi, seperti menghitung butir tasbih yang tak terlihat. Hawa kamar tidak bergerak, namun ada perasaan ditatap dari balik kaca. Jantungnya menambah tempo, hangat tubuhnya melawan dingin yang menyelinap di garis kulit. Ia memejam, tidak tidur, hanya menunggu hening yang mungkin datang atau tidak, sementara rumah tetap sunyi dan tidak memberi jawaban. Hening yang ditunggu Nenden semalam tidak benar-benar datang, hanya jeda tipis yang membuatnya bisa bernapas lebih pelan. Menjelang asyar, langkah seseorang terdengar di teras. Pintu dibuka Fadli. Seorang santri tua berdiri dengan payung tertutup, bajunya sederhana, matanya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hambali, pernah menimba ilmu di pesantren daerah Cikajang. Suaranya lirih dan datar, seperti air yang bergerak tanpa riak. Mereka duduk di ruang tengah. Reni menyiapkan teh manis dan penganan kecil.
Nenden duduk agak ke belakang, selendang merapat di dada, napasnya ditahan agar tidak bergetar. Aroma jahe dari dapur masih tertinggal dan entah mengapa membuat kulitnya merasa hangat dan sadar. Pak Hambali tidak langsung bicara tentang jin. Ia memandang satu-satu, lalu menunduk singkat. "Bersihkan hati dulu," katanya pelan. "Maafkan masa lalu. Hentikan kebiasaan bersembunyi." Reni menatap pangkuan, ujung jarinya saling menekan. "Saya yang salah," ucapnya. "Saya mau menebus." "Yang bersembunyi akan dikejar," lanjut Pak Hambali. "Yang ikhlas akan dilindungi." Fadli mengangguk. "Kami siap mendengar," katanya. "Kami ingin berhenti takut." Nenden menelan ludah. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Ambil 3 malam," jawab Pak Hambali. "Puasa, doa, dan mandi air bunga. Tidak perlu kemenyan. Biar tidak mengundang yang gelap." Ia menyebutkan bunga yang sederhana. Kenanga, melati, mawar, dan daun pandan secukupnya. Air digentong tanah liat, dibacakan ayat perlindungan tanpa banyak suara. "Jaga batas," katanya. "Rumah harus terang oleh zikir, bukan oleh api yang ramai." Angin masuk dari celah jendela, menyentuh tengkuk Nenden seperti garis dingin yang tipis. Ia merapatkan selendang, namun tetap duduk tegak. Dalam jarak yang dekat seperti ini, ia bisa mencium wangi minyak rambut Pak Hambali yang ringan, wangi yang anehnya menenangkan. Fadli menata gelas agar tidak mudah tumpah. Reni menggigit bibirnya, mencoba menahan gelombang rasa yang datang dan pergi. "Kalau rasa takut muncul," kata Pak Hambali, "jangan dilawan dengan marah. Tarik napas. Ucapkan yang ringan." "Bismillah," sahut Fadli. "Bismillah," ulang Reni dan Nenden. Pak Hambali menatap jam kayu di dinding. "Asyar sudah dekat. Setelah salat, kita mulai dengan niat. Malam ini pertama." Ia bangkit untuk melihat sudut-sudut rumah. Tidak ada yang istimewa, namun ia meminta kain hitam dilepas dari paku karena membuat bayang aneh pada malam hari. Ia menyarankan lampu kecil di dekat dapur tetap menyala. "Jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap," ujarnya. "Sediakan air hangat, tubuh harus tahu ia hidup." Menjelang senja, langit Garut berubah kelabu. Nenden membersihkan kamar mandi, mengisi gentong dengan air segar. Ia menaburkan bunga perlahan, satu persatu, seperti menaruh kata yang hati-hati. Uap lembut naik saat ia menuang sedikit air panas. Kulit tangannya memerah oleh hangat yang jinak. Ia menutup mata sebentar, mengatur napas. Di dada ada debar yang tidak kasar, lebih seperti ketukan yang ingin diatur. Reni menyiapkan piring kecil untuk kurma dan sepotong roti tawar. Fadli mengecek jendela dan pintu. Pak Hambali duduk di serambi, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Ketika azan maghrib selesai, mereka berbuka sederhana, menyeruput teh yang tidak terlalu manis. Hangat teh menyentuh lidah Nenden dan turun ke perutnya, membuatnya sadar pada garis pinggang yang tadi sempat digores dingin. Ia menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tatapan itu tidak hanya berisi rasa takut. "Terima kasih sudah datang," kata Reni, suaranya pecah namun jelas. "Saya hanya mengantar," jawab Pak Hambali. "Yang menyembuhkan nanti adalah keikhlasan kalian." Malam naik dengan perlahan. Rumah memegang napasnya sendiri. Di kamar mandi, lampu kecil menyalakan kilau tipis di permukaan air bunga. Nenden berdiri di ambang, selendang diletakkan, kainnya rapi menutup tubuh. Udara menempel pada kulit seperti sisa sentuhan yang belum selesai. Di ruang tengah terdengar zikir yang teratur, suara Fadli dan Reni bersahutan dalam nada rendah. Pak Hambali duduk bersila, punggungnya tegak, mata setengah terpejam. Nenden melangkah masuk, merasakan dingin lantai yang pelan. Ia meraba bibir gentom, mengangkat gayung, dan mendekatkan permukaan air ke wajah. Wangi bunga naik lembut, menyentuh hidungnya, menyusur ke tengkuk. Jantungnya bertambah cepat, tidak liar, namun padat. Ia menarik napas, menahan sebentar, lalu melepaskan dengan lirih. Di kaca kecil yang buram oleh uap, bayangannya tampak kabur, seperti sosok yang hendak kembali jadi utuh tetapi belum tahu harus mulai dari sisi yang mana.
Rumah diam, angin menunggu di balik jendela, dan malam berdiri di ambang. Hening yang menunggu dari sore masih melekat ketika hujan halus membasuh genting. Rumah menarik napas pendek. Lampu minyak diturunkan, cahayanya menjadi kuning pekat di ruang tengah. Nenden duduk bersarung, menunduk, kulit lehernya lembab oleh uap air bunga 7 rupa di gentong tanah liat. Pak Hambali duduk bersila, Fadli dan Reni di belakangnya. Uap wangi naik perlahan, menyentuh pinggang Nenden seperti garis hangat yang tipis. "Siap," kata Pak Hambali lirih. "Jangan lawan. Ikuti napas." Nenden menutup mata, jari meremas ujung sarung. Doa perlindungan mengalun dari mulut Pak Hambali, ayatnya pendek namun padat. Udara menegang. Hujan mengetuk genting seperti hitungan. Kulit Nenden merinding, napasnya patah-patah, dada mengangkat tanpa ritme. Ia mencoba mengikuti kata bismillah yang diulang pelan, tetapi lidahnya bergerak sendiri, melilit di langit-langit, mengeluarkan desis yang tidak ia mau. "Tarik perlahan," ucap Pak Hambali. "Buang lewat mulut." "Aku dingin," bisik Nenden. "Pinggangku seperti ditarik." Reni merunduk, ingin memeluk, namun Fadli menahan lengannya. "Biarkan dulu," katanya pelan. "Ikuti arahan." Doa mengeras. Pak Hambali menurunkan telapak, tidak menyentuh, hanya menggambar lingkar di udara di depan dada Nenden. Bayang melingkar muncul di lantai, bukan benda, lebih seperti asap pekat yang hendak mencari kepala. Lampu minyak bergetar. Hawa kamar turun. Dari arah bawah meja terdengar suara yang menyerupai sisik menggesek papan, singkat namun tajam. "Kau tidak kami undang," kata Pak Hambali tegas. "Turun. Lepas." Desis Nenden memanjang. Bahunya berguncang. Tubuhnya melengkung seperti menahan arus. Air bunga memantul ke bibir gentong. Uapnya menempel di wajah, membuat kulitnya basah dan berkilat. Ada kehangatan yang aneh, bukan nyaman, lebih seperti tangan yang mencoba memisahkan kulit dari dingin yang menempel. Nenden membuka mata setitik, melihat bayang yang menebal, kemudian menutup lagi. "Bacakan," kata Pak Hambali pada Fadli. "Ayat kursi," jawab Fadli, suaranya gemetar. Ia membaca dengan pelan namun jelas. Reni menangis tanpa suara. "Anakku," bisiknya. "Maafkan ibu." "Tenang," ucap Pak Hambali. "Sedikit lagi." Suara gesek sisik datang sekejap, sangat dekat, membuat semua orang memejam spontan. Hujan menambah deras sesaat lalu melembut lagi. Bayang di lantai terurai, memudar seperti asap ditarik angin tipis. Nenden terjatuh ke sisi, ditahan Reni sebelum membentur lantai. Napasnya tersendat, kemudian lepas panjang. Ia menangis seperti bayi, tanpa malu, dada bergetar, air mata jatuh ke punggung tangan. "Sudah," kata Pak Hambali, suaranya lebih rendah. "Bangunkan perlahan. Beri minum." Fadli menyodorkan air hangat. Nenden meneguk 2 kali, menggigit bibirnya untuk memastikan ia masih di tubuhnya sendiri. Reni mengusap rambut anaknya, merasakan sisa dingin yang hengkang pelan. Lampu minyak kembali stabil, cahayanya menempel di dinding seperti kulit kedua. Nenden berdiri dengan bantuan, melangkah ke cermin kecil di dinding. Uap tipis menutup sebagian permukaan. Ia menyeka dengan punggung tangan. Di pipinya tampak 2 gurat gelap yang halus, tidak nyeri namun jelas. Ia menyentuh dengan ujung jari, merasakan permukaan yang datar, bukan luka, hanya tanda. "Apa itu?" tanya Reni, suaranya serak. "Bekas," jawab Pak Hambali. "Biar saja. Hujan masih ada, lebih halus daripada tadi." Rumah kembali memegang heningnya. Nenden duduk lagi di dekat gentong, menatap air bunga yang kini tenang. Napasnya belum penuh, namun tidak lagi patah. Ia menempelkan telapak ke dada, merasakan detak yang kembali miliknya. Di luar tidak ada suara lain selain titik hujan dan daun yang menyentuh pagar. Malam belum usai, tetapi ruang ini terasa berbeda, seperti kulit yang baru diberi nama dan belum sempat diajak bicara. Hujan semalam sudah tinggal bau di kayu dan kain ketika pagi di lereng Gunung Guntur membuka tirai kabut. Nafas Nenden belum penuh, tetapi lebih teratur. Ia memandang genting yang basah dan mengusap 2 gurat tipis di pipi.
Reni berdiri di dapur, meniup api kecil. Fadli melipat sajadah. Rumah diam dan hangat, seperti tubuh yang baru selesai menahan nyeri lama. Mereka kembali ke kampung ketika matahari naik setinggi pohon kelapa. Jalan tanah masih akrab, sungai Cimanuk berkilau seperti mata lama yang tidak marah. Di tepi gang mereka membuka warung kecil. Meja kayu, poci, serabi yang tipis di pinggir dan lembut di tengah. Nenden berdiri di belakang etalase, kainnya rapi, rambutnya sederhana. Reni duduk mengupas bawang, matanya basah bukan karena pedas saja. Fadli menyiapkan bangku bambu di depan, menyapa orang yang lewat. Serabinya jadi, Den, kata Reni. Sebentar lagi, jawab Nenden. Tepinya sudah angkat. Sore pertama, orang kampung datang satu-satu. Ada yang membeli, ada yang hanya duduk menunggu air panas. Pak Hambali singgah, meneguk teh, menatap wajah mereka dengan mata yang tenang. Jaga terang, katanya pelan. Biar kecil, asal konsisten. Fadli mengangguk. Kami terus, ucapnya. Reni menunduk, suaranya pecah. Terima kasih. Nenden tersenyum tipis, menaruh piring di depan Pak Hambali. Hangatnya cukup, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Malam tidak lagi keras. Kadang angin dari arah Cimanuk membawa suara panjang yang mirip desis. Nenden berhenti sesaat, membiarkan suara itu lewat di telinga dan tidak turun ke tulang. Ia menutup jendela, meniup lampu kecil, lalu duduk berdampingan dengan ibunya. Masih ada, bisik Reni. Sedikit, jawab Nenden. Tapi tidak tinggal. Keintiman yang dulu mencemaskan pelan-pelan menjadi halal dan hangat. Tidak liar, tidak berbisik gelap. Hanya detak yang bertemu dalam diam, air wudhu yang menetes, kain yang rapi, napas yang saling menenangkan. Reni memohon ampun setiap selesai subuh, menahan lama di sujud. Ampuni aku, ucapnya lirih. Fadli menjadi pengingat sabar tetangga, menolak menggunjing, menolak menambah asin pada luka orang lain. Pelan, katanya jika ada yang mendesak cerita. Kita semua punya sisa desis. Suatu petang, kabut turun lebih berat. Warung hampir tutup. Seorang ibu muda membeli 2 serabi. Cantik, katanya pada Nenden. Cantik yang kerja. Nenden mengucap terima kasih tanpa menahan napas. Ia tidak menunduk terlalu dalam, tidak lagi menimbang kata seperti batu. Reni memandangnya lama. Anakku, ucapnya pelan. Kau kuat. Nenden meraih tangan ibunya di bawah meja. Kita kuat, jawabnya. Di ambang malam yang dingin, Nenden berdiri sebentar di teras. Dari jauh Cimanuk berbisik. Ia menutup mata setitik dan membiarkan satu helai angin menyentuh pipi. 2 gurat tipis tidak sakit, mereka hanya mengingatkan. Reni memanggil dari dalam. Masuk, Den. Nenden mengangguk. Iya, Bu. Ia masuk, mematikan lampu warung, lalu menaruh kepalanya di bahu ibunya. Detak Reni pelan, namun jelas. Fadli menutup pintu, bibirnya berzikir. Pak Hambali lewat, melambaikan tangan, tidak singgah namun meninggalkan tenang yang cukup. Pagi berikutnya ayam berkokok dan kabut turun lagi. Warung dibuka, poci bernafas, serabi mengembang. Tidak ada janur, tidak ada kain duka. Hanya sisa desis yang kadang lewat, menguji nyali, lalu pergi. Nenden menaruh piring di hadapan ibunya. Hangat, Bu. Reni tersenyum dan menunduk dalam, menelan air mata yang tersisa. Di pipi Nenden 2 garis kecil tetap ada, rapat seperti kancing yang menjaga luka agar tidak terbuka. Mereka makan perlahan, menelan hidup apa adanya, dan membiarkan hening terakhir jatuh tepat di tengah meja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi cermin untuk hati, agar kita lebih memilih sabar daripada amarah, ikhlas daripada takut, dan doa daripada putus asa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, ambil hikmahnya, tinggalkan yang tak perlu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap jaga diri, jaga iman, dan jaga nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.